影にとことん嫌気が。って私は知ってるもん。 Hai halo, para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal kita bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kalian puas dengerin, Minchan deh yang lemes. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre komedi dan romance? Wah, Minchan yakin jumlahnya banyak banget. Kali ini, Minchan akan bahas anime yang berjudul NJJ Kiss. Sinopsisnya ini mengisahkan seorang pemuda bernama Shu. Dia menjalankan sebuah bisnis kecil dan hidup sembrono. Merasa khawatir dengan Shu, seorang gadis bernama Kisara selalu mengunjungi rumah Shu. Begitu juga dengan mantan pacar Shu, Ayano, yang merupakan seniornya Kisara di tempat kerja pun selalu mengkhawatirkan Shu. Maka dimulailah kisah komedi romantis dari 3 orang tersebut di sebuah kota buatan yang ada di Samudra Pasifik. Nah, pasti udah pada nggak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Ya udah yuk, langsung aja, Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirazu no Bakayaro. Scene diperlihatkan pada MC kita di anime ini bernama Shu Ogata. Shu merupakan seorang pemuda yang telah kehilangan keluarganya akibat sebuah insiden misterius. Hingga saat ini, Shu selalu berusaha untuk mencari kebenaran di balik kematian keluarganya itu. Bisa dikatakan, Shu ini hidup miskin dan selalu membutuhkan uang. Meskipun begitu, Shu memiliki sebuah perusahaan kecil pembasmi iblis yang dinamainya INS. Perusahaan itu dijalankan oleh Shu dan si Neng Kisara. Shu juga sering kali dimintai bantuan oleh tempat kerjanya dulu, yaitu perusahaan AAA yang sama-sama bekerja dalam membasmi iblis. Kemudian, Shu bersama si gemoy bernama Ayano Yugiri, Shu terlihat amat lahap memakan hidangan di atas meja. Sebab Shu sudah 3 hari tidak makan, dan Ayano hanya mengomel melihat aksi Shu yang tak berubah sama sekali. Ayano merupakan seorang elit pemilik PMC utama AAA, dan si gemoy ini adalah anak dari presiden PMC AAA dan bekerja juga di sana sebagai pembasmi iblis. Ayano merupakan seorang wanita yang bekerja keras, serius, dan juga tegas. Meski jabatannya cukup tinggi, tapi dia peduli pada bawahannya dan selalu bersikap baik. Kemampuan bela diri Ayano pun cukup baik dan cukup bisa diandalkan. Awalnya, Ayano sempat menjadi senior Shu ketika si MC masih bekerja di tempat yang sama. Selain itu, Ayano juga merupakan mantan kekasih Shu. Meskipun ia telah putus dengan Shu, tapi Ayano masih memiliki perasaan terhadapnya dan terkadang ingin bisa kembali menjalin kasih seperti dulu. Di kesempatan itu, Ayano menawarkan agar Shu kembali bekerja, namun Shu menolaknya sebab ia masih memiliki urusan. Di lain sisi, si Neng bernama Kisara datang bertandang ke rumah Shu. Kisara juga sering memasak buat Shu dan membersihkan rumahnya. Namun ketika Kisara prepare, tiba-tiba listrik padam sebab Shu telah menunggak listrik selama beberapa bulan. Lantas, si Neng pun memasak dalam keadaan gelap, dan Kisara adalah seorang gadis iblis yang bersekolah di SMA Veyron City. Walaupun sebenarnya usia Kisara sudah ratusan tahun, tapi dia masih terlihat seperti seorang gadis remaja. Kisara sangat menyukai Shu dan selalu membantu sang MC mulai dari masalah keuangan hingga urusan pribadi lainnya. Si Neng sangat tidak menyukai gadis lain yang berusaha mendekati Shu, terutama Ayano. Beralih pada kafe, Ayano kesal karena Shu hidup dalam keadaan urak-urakan. Maka Ayano berusaha menasehati Shu agar bangkit dari masa lalu, namun Shu membantahnya dan kekeh dengan jalan yang diambilnya. Setelah itu, Shu dan Ayano meninggalkan kafe. Ayano juga bertanya, apakah boleh sekali-kali ia menelpon Shu? Sontak saja, Shu teringat tagihan telepon selulernya yang sudah nunggak berbulan-bulan. Lantas, Ayano pun mengomel janda karena Shu pengangguran akut. Kemudian Shu kembali ke rumah dan mendapati Kisara berada di dalam kegelapan. Kisara mengatakan kalau listrik padam dan ia sedang menanti kepulangan Shu.
Bahkan si Eneng telah memasak makan malam untuk Shu, namun Shu mengatakan ia sudah makan di luar. Sontak saja, Kisara langsung bersedih dan mulai berkisah panjang lebar. Alhasil, Shu pun menyerah dan memilih makanan hidangan tersebut. Kisara juga mengatakan telah membayar tagihan listrik rumah Shu. Setelah itu, Shu mengatakan ia tidak enak menyusahkan si Eneng, namun Kisara ikhlas menolong Shu dan memintanya untuk tidak khawatir. Tiba-tiba, paket COD pesanan Shu datang hingga membuat kantong si Eneng bolong. Kisara pun menangis di atas tempat tidur sebab Shu telah menghabiskan biaya hidup mereka selama sebulan. Shu pun berjanji akan membayar uang Kisara kembali, akan tetapi si Eneng tak mempercayainya karena Shu sering mengatakan hal yang sama. Setelah itu, Shu memakai alat yang telah dibelinya untuk memperebutkan tender. Kemudian diperlihatkan para pimpinan dari setiap perusahaan yang berbeda-beda berada di lokasi. Klien memutar video mengenai insiden penyerangan iblis di daerah kasino. Oleh sebab itu, klien alias Biro Anti-Iblis ingin mencari perusahaan yang bisa menangkap iblis. Klien juga meminta perwakilan perusahaan untuk menangkap pelaku baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Klien perwakilan perusahaan D memberikan waktu bagi perusahaan lain untuk menegosiasikan harga. Setelah waktu yang ditentukan, perusahaan Shu memenangkan tender, lantas perusahaan lain komplain karena Shu selalu saja menjatuhkan harga pasaran. Dengan santuy, Shu pun menanggapi ocehan rival bisnisnya. Ketika sampai di rumah, Shu meng-call bos tertinggi. Mereka ngobrol mengenai job baru. Direkturnya adalah ibunya Ayano dan ia meminta Shu menyelesaikan proyek yang telah diambil. Beralih pada kantor AAA, ibu meminta Ayano untuk mengawasi dan membantu Shu. Sementara Shu bersiap-siap untuk pergi menuju TKP, dan sebelumnya Shu menegaskan pada Kisara ia akan segera mengganti uang si Eneng. Tak lama, Shu pun tiba di lokasi, namun Ayano mengeluh karena ia telat. Shu mengatakan ia tidak punya uang jika harus menaiki taksi. Setelahnya, Shu dan anggota masuk ke dalam kasino untuk menyergap si iblis. Setelah itu, Shu dan regu Ayano menyerang para iblis yang berada di ruangan. Hanya saja, para iblis dengan mudah bisa beregenerasi sehingga Shu hampir terkena serangan iblis. Si Eneng pun nongol di TKP dan membasmi para iblis, namun sayang sang iblis berhasil beregenerasi. Sementara Kisara sudah menghabiskan energi dan ia meminta Shu untuk mengisi bensinnya. Lantas Shu pun memulai ritualnya agar bisa memberikan Kisara kekuatan. Maka kedua insan meminta Ayano untuk mengulur waktu sejenak dan setelah itu mulailah Shu dan Kisara melakukan ritualnya. Kemudian si Eneng bertransformasi menjadi OP dan membantai seluruh iblis di sana. Lalu Kisara dan Ayano bukannya membasmi iblis, melainkan sibuk memperebutkan Shu. Sontak saja, Shu melerai keduanya dan meminta Kisara segera mengeksekusi sang iblis. Namun Kisara meminta kunci cadangan rumah Shu sebagai imbalannya, lantas Shu langsung menyerahkan kunci cadangan secara sukarela pada Kisara. Mulailah si Eneng beraksi dan mengalahkan sang iblis dengan kekuatan barunya. Setelah itu, para iblis berhasil dimusnahkan dan si Eneng mengambil memori yang berada di ingatan Shu. Namun Shu mengeluh karena gedung kasino hampir runtuh dan dengan gesit, si Eneng memperbaiki reruntuhan gedung agar tidak terkena warga sipil. Sementara Shu dan Ayano menyaksikan kekuatan Kisara yang sangatlah OP. Selanjutnya, Shu sedang melihat berita di televisi mengenai reruntuhan gedung kasino. Seperti biasa, perusahaan D mampu menutupi insiden iblis dengan baik, bahkan polisi tidak bisa menemukan jejak mereka. Lantas, Shu pun berdiskusi mengenai ingatan yang diambil Kisara dari sang iblis. Kisara menggambar sketsa bocah bertudung dan memperlihatkan pada Shu. Di kesempatan itu juga, si Eneng sedang memeriksa pendapatan perusahaan dan Kisara mengeluh karena pendapatan mereka selalu minus. Dengan santuy, Shu mengatakan akan mengambil uang biaya tender kasino di ATM. Kisara mengingatkan kembali pada Shu, pemerintah akan membayar mereka setiap akhir bulan, lebih tepatnya bulan depan. Alhasil, si Eneng mengatakan untuk bertahan hingga akhir bulan, mereka hanya bisa mengkonsumsi tauge sebagai menu sehari-hari. Setelah itu, Kisara pun menunggu di stasiun kereta api sambil berbicara sendiri.
Kemudian para besti menyapa Kisara yang sedang melamun dan mereka mengira kalau Kisara telah disiksa oleh pacarnya. Namun si Eneng menyangkalnya dan mengatakan kalau Shu adalah sosok pacar yang baik. Meskipun Kisara merasa ia hanya dijadikan pacar simpanan. Ketiga besti hendak menyidang pacar Kisara, namun si Eneng melarangnya sebab ia sangat mencintai Shu dan sontak saja para besti geleng-geleng kepala sebab Kisara sudah terlanjur cinta mati. Tak lama nongol si ketua OSIS bernama Mikhail. Si cowok narsis yang suka menggoda Kisara, namun para Eneng cabut seketika meninggalkan Mikhail. Setibanya di atas kereta, Kisara dan para besti lanjut menggibah. Mereka heran padahal Mikhail itu kaya dan tampan, ditambah dia adalah anak wali kota, tapi mengapa belum laku-laku juga ya? Beralih pada Shu, ia sedang melakukan negosiasi pada Ayano. Si gemoy sedang olahraga sembari mengobrol dengan Shu. Si MC mencoba agar Ayano menyetujui memberikan anggaran di muka, lalu Ayano membahas perihal Kisara yang tidak menyukai jika Shu mendekati wanita lain. Sontak saja Shu menjawab kalau ia sedang berperang dengan waktu agar Kisara tidak menyadarinya. Ketika Ayano ingin melapor pada direktur, ia malah melihat foto mesra Kisara dan Shu. とん嫌気が。本当我ながら自分のため。どうしたの？ Alhasil, Ayano gondok dan meninggalkan Shu dengan harapan kosong. Di lain sisi, Biro Anti-Iblis sedang rapat mengenai rencana pembunuhan polisi. Seorang teroris muda diduga akan mengincar wali kota malam ini di acara pesta perayaan. Setelah itu, Biro Anti-Iblis menyerahkan tender pengamanan pada perusahaan AAA. Kemudian Shu dan timnya sudah standby di acara pesta. Shu disapa seorang kenalan bernama Miles, sementara Ayano menyamar sebagai tamu undangan untuk memantau keadaan. Lantas, Kisara juga turut serta dalam menghadiri pesta. Mikhail mengundang Kisara dan memberinya gaun yang indah. Di saat Kisara ingin membungkus makanan pesta, si Mikhail datang menyapa sehingga Kisara mengurungkan niatnya. Setelah itu, Pak Wali Kota pun memulai pidatonya sebagai acara pembukaan pesta. Kisara mengeluh mendengarkan wejangan Wali Kota yang berisikan omong kosong belaka. Begitu juga dengan Ayano yang ikut mengomentari. Setelahnya, monster iblis menyerang wali kota dari belakang, lantas Kisara memulai aksinya menyelamatkan wali kota. Ayano dan timnya bergegas membantai iblis penyusup. Sang iblis bertanya mengapa Ayano dan kawan-kawan menghalanginya membunuh wali kota. Padahal, Ayano dan warga lainnya tidak menyukai wali kota. Sontak saja, Ayano hanya terdiam menanggapi pertanyaan si iblis, sementara Kisara terus memburu iblis penyusup yang berkeliaran. Lalu, Shu bersama Kisara telah mengepung si iblis, hanya saja Shu mendapat perintah dari direktur agar tidak membunuh si iblis. Sebab masih terdapat ingatan manusia di dalam hunian iblis. Namun, Shu dan Kisara tidak memiliki alat untuk menangkap iblis dan sontak saja, Shu memiliki ide belanja online ekspres agar bisa membeli alat penangkap iblis. Akan tetapi, Kisara melarangnya sebab pendapatan job baru akan hilang seketika saat Shu memesannya. Sementara si iblis sibuk mengajak Shu dan Kisara bergabung dengannya, iblis juga menyinggung tentang keluarga Shu yang dibunuh secara sepihak. Lalu, si iblis melarikan diri hingga membuat Shu memesan COD alat tersebut. Di kesempatan itu juga, Shu mengatakan kalau ia sangat menyukai masakan tauge buatan Kisara. Si Eneng hanya pasrah melihat tingkah Shu yang tidak sabaran. Tak lama tibalah paket pesanan Shu, hanya saja si alien tertabrak mobil ekspedisi hingga ia pingsan. Lantas lagi dan lagi, alat pesanan Shu tidak berfungsi. Si Eneng pun mulai uring-uringan memikirkan biaya bulanan mereka yang melayang dalam seketika. Kemudian si iblis ditangkap oleh pihak biro anti-iblis. Setelah Kisara menyinggung mengenai kematian orang tua Shu, Shu hanya pasrah untuk sementara waktu, sebab Shu masih bekerja di bawah pemerintah. Maka Shu tidak akan bertindak gegabah, lalu Kisara mulai galau memikirkan biaya kehidupan mereka ke depannya. Benar saja, mereka akan menyantap menu tauge untuk menghabiskan akhir bulan yang kelam. Selanjutnya diperlihatkan sosok pria yang bekerja di lab sedang dikejar-kejar oleh lembaga khusus. Pria itu mengcall atasannya untuk membuat perjanjian hingga mencapai level tingkat B. Setelah itu, si pria berubah menjadi monster dan esok paginya Shu dan Kisara sarapan bareng dalam keadaan mati lampu. Disebabkan daerah tersebut tiba-tiba terjadi pemadaman listrik dan tak lama datang seseorang mengantarkan surat kilat. Maka Shu meminta Kisara agar tidak pergi ke sekolah. Di lain sisi,
Biro Anti-Iblis bersama wali kota dan tim suksesnya melihat berita terbaru yang ada di TV. Kedua eneng menginfokan pada Pak Wali Kota mengenai insiden yang terjadi terkait dengan organium yang telah ditandatangani sebelumnya. Maka Pak Wali Kota diminta untuk tidak bertindak, lantas Pak Wali Kota dibuat bingung oleh kontrak yang telah ditandatanganinya. Kemudian kedua eneng pun meninggalkan ruangan sang ayah. Beralih pada Shu yang sedang ketemuan dengan Ayano di taman, Shu heran mengapa Ayano memakai baju yang modis ketika bertemu dengannya. Ayano dengan ketus menjawab kalau ia terburu-buru ketika memilih bajunya. Lantas si gemoy protes mengapa Shu mengajaknya ketemuan di tempat yang jauh. Shu pun menjelaskan kalau di daerah rumahnya mengalami pemadaman listrik secara tiba-tiba, kemudian Ayano meminta agar Shu berbicara to the point saja. Shu pun menunjukkan foto ulat iblis yang sedang viral dan Shu mengajukan diri untuk mengambil misi itu. Lantas Shu meminta Ayano agar memberitahukan pada direktur mengenai keinginannya. Setelah itu, keduanya sedang berselisih tegang mengenai hubungan cinta di masa lalu. Sontak saja, Shu segera minta maaf pada Ayano. Kemudian, Shu dan pimpinan perusahaan lain sedang mengadakan lelang untuk mengambil job baru. Biro Anti-Iblis memberikan penjelasan singkat dan setelahnya perusahaan INS terpilih menjadi pemenang tender. Seperti biasa, perusahaan lain mengomel karena Shu menawar terlalu rendah. Apalagi, misi kali ini menghadapi iblis berlevel B. Tiba-tiba, Biro Anti-Iblis menginfokan foto terbaru mengenai ulat iblis, terdapat titik cahaya yang berada di jantungnya, dan Biro Anti-Iblis menerangkan kalau itu adalah core organium yang sedang disempurnakan di pabrik utara. Maka dari itu, iblis ulat mampu memakan aliran listrik setiap kota, dan Biro Anti-Iblis mengubah misi. Pemenang tender diminta mengambil alih core organium dan mereka dilarang untuk membunuhnya. Lantas Shu protes kepada Biro Anti-Iblis dan terjadilah ketegangan sebab perusahaan Shu batal mengambil alih tender yang beresiko tinggi. Di lain sisi, Miles dan Mikami sedang berunding di dalam mobil ketika dinas. Mikami memeriksa latar belakang Shu dan juga Kisara, dan Mikami mengetahui kalau Miles adalah orang tua angkat Shu dahulu. Mikami kagum melihat kekuatan Shu. Ditambah lagi, ia bisa mengendalikan gadis iblis yaitu Kisara. Maka, Shu cocok dinobatkan sebagai pahlawan kota sesungguhnya, namun Shu banyak memiliki musuh di industri pembasmian iblis. Lantas, Miles pun mengisahkan 2 tahun lalu, Shu membawa gadis iblis bersamanya mendaftar di pemerintah. Awalnya, Shu dan Kisara tidak diterima sama sekali, namun karena keduanya berada di peringkat level A, maka pemerintah tidak berani memusuhinya. Beralih pada misi, perusahaan lain mengambil alih tender. Awalnya mereka mengira bisa menangkap ulat kepompong hidup-hidup, akan tetapi si kepompong beregenerasi menjadi kupu-kupu dan ia sangatlah OP. Perusahaan lelang dan Biro Anti-Iblis pun kewalahan, sementara Ayano dan timnya diambang bahaya. Sontak saja, Direktur AAA meng-call Shu untuk mengambil alih misi, dan Shu sempat protes karena direktur tidak membelanya ketika di pelelangan tender. Direktur menjelaskan, begitulah mekanisme kerja di bidang industri. Kemudian, Shu diminta untuk bersiap-siap melakukan penyerangan, dan di tengah kegalauan si MC, Kisara datang memeluk dari belakang. Kisara mengatakan untuk apa Shu berbuat sejauh itu? Berbagai pertanyaan muncul di benak si Eneng, salah satunya adalah apakah Shu sangat ingin menyelamatkan Ayano. Lantas, Kisara menjelaskan kalau pakaian yang dikenakan Ayano tadi adalah baju ketika Shu dan si gemoy kencan pertama kali. Mendengar hal itu, membuat Shu mengatakan hal apapun akan ia lakukan demi bisa memusnahkan iblis. Sekalipun Shu menjadi sosok pria jahat, Kisara tetap membantunya. Lalu keduanya melakukan ritual untuk membangkitkan kekuatan iblis Kisara, dan sebagai gantinya, ingatan Shu akan diserap perlahan-lahan oleh Kisara. Maka Kisara mengetahui masa lalu Shu dan menjadikan apa kejadian yang telah dialaminya. Setelahnya, Kisara menjadi OP, dan ia pun bergegas menyelamatkan Ayano. Kemudian, Kisara mengincar jantung kupu-kupu iblis dan menyerangnya berkali-kali. Sebelum ke lokasi, Kisara meninggalkan catatan di tangan Shu untuk tidak selanjutan. Meski Shu lupa ingatan, ia akan mengerti ketika membaca pesan yang ditinggalkan Kisara. Shu lalu membidik ke arah jantung kupu-kupu sebanyak 2 kali hingga si iblis kabur. Lantas, misi berhasil diselesaikan oleh Shu dan Kisara. Dari kejauhan, Mikami dan Miles memperhatikan tender yang berlangsung. Miles mengatakan pada akhirnya Shu dan Kisara
yang berhasil mengambil alih misi. Menurut Mikami, jika manusia mampu mengendalikan iblis, maka harus ada yang dikorbankan. Maka Mikami penasaran apa yang dikorbankan Shu saat membuat kontrak dengan Kisara. Selanjutnya Ayano dan timnya sedang melakukan misi di arena pergudangan. Terjadilah baku tembak hingga musuh berhasil dikalahkan dan Miles datang memeriksa TKP dan bertemu Ayano. Lalu keduanya ngobrol mengenai penyerangan yang terjadi. Ayano meminta Miles untuk membungkam saksi karena melihat keributan yang terjadi. Setelahnya, Ayano melihat pria yang akan dibawa ke ambulans. Pria itu bernama Tony dan dia adalah pria yang ditemui Ayano di taman kemarin. Dari kejauhan, seorang gemoy memanggil nama Tony sambil menangis. Esok harinya, Ayano mengajak bestinya bernama Lin Hua untuk ketemuan di restoran bintang 5. Di kesempatan itu, Ayano meminta bantuan agar Lin Hua menyelidiki pria yang ditangkap bernama Tony. Sebagai gantinya, Ayano akan mentraktir Lin Hua minum, dan setelah keduanya berpisah di depan restoran, Lin Hua menyindir mengenai hubungan Ayano dan mantan kekasihnya, si berondong Shu. Lantas Ayano terpeleset setelah mendengar gombalan sang besti. Selang beberapa hari, apartemen Shu dan Kisara dilanda pemadaman listrik lagi, dan Shu keluar bersama Kisara yang hendak pergi sekolah. Namun ketika turun dari apartemen mereka melihat kehadiran Mikhail si pria alay. Lantas Shu dan Kisara amat letoy melihatnya. Mikhail berusaha mengenalkan dirinya pada Shu, kemudian Mikhail meminta agar Shu meninggalkan Kisara karena selalu menyusahkan si Eneng. Sementara Kisara mengikuti Ayano yang sedang bersama pria lain. Kisara memotret Ayano bersama dengan Mikami. Awalnya Kisara ingin membuat Shu mengetahui kalau Ayano sedang bersama pria lain dan melihat postingan Kisara membuat Shu pun bergegas pergi. Sedangkan Mikhail sibuk pidato sendirian tanpa mengetahui Kisara dan Shu telah pergi. Setelahnya, Shu pun tiba di tempat Ayano berada dan seperti biasa, Kisara cemburu melihat Shu sangat care pada Ayano. Kemudian Mikami memperkenalkan dirinya pada Shu dan Kisara. Lalu Mikami menjelaskan mengenai pria bernama Tommy pada keduanya, disebabkan Tony dan anggota mafia telah melakukan perjanjian bersama iblis. Mikami dan Ayano sedang mencari jejak pria yang bersama Tommy ketika si gemoy dan Shu bertemu kemarin. Lantas Shu kesal melihat Ayano bertindak sendirian. Ayano pun berusaha menjelaskan, namun Mikami tiba-tiba mendapatkan kabar bahwasannya Tony dibunuh ketika berada di rumah sakit. Sontak saja, Shu dan kawan-kawan pun syok mendengarnya. Kemudian Mikami segera menemui Miles di TKP. Miles menjelaskan terdapat barang bukti pisau perlogokan ular. Logo itu adalah simbol organisasi mafia Serpiente. Di sela-sela percakapan, anggota polisi melapor pada Miles, pacar Tony telah membuat keributan gara-gara insiden yang terjadi. Di lain sisi, Ayano pun mencari info mengenai Tony di sebuah kafe. Lalu Ayano pergi meninggalkan kafe dan disapa oleh Shu. Kemudian Shu mengatakan kalau mereka sama-sama mencari jejak si iblis. Shu menunjukkan foto pemuda bernama Kasima pada Ayano. Kasima juga dalang di balik insiden percobaan pembunuhan Pak Wali Kota. Menurut Shu, kemungkinan pelaku terlibat dengan investasi bodong dan terikat kontrak dengan iblis. Maka dari itu, Shu meminta agar Ayano bekerja sama dengannya. Akan tetapi Ayano kesal dan menolak bekerja sama. Ayano membenci sikap Shu yang seperti orang idiot karena selalu meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Kemudian Ayano pun membahas mengenai masa-masa mereka pacaran dahulu. Shu hanya peduli dengan Kisara dan memilih melakukan kontrak dengan iblis. Meskipun Shu tidak mengingat apapun, ia terus memohon agar Ayano memaafkannya. Padahal sebenarnya ingatan Shu telah diambil Kisara karena perjanjian kontrak. Ayano yang tidak tahu apapun pergi meninggalkan Shu sambil menangis. Di lain sisi, Mikami sedang memeriksa markas mafia yang telah hancur. Terdapat banyak mayat berada di dalam markas dan beralih pada Shu. Ia sedang merenung memikirkan kemarahan Ayano. Tiba-tiba panah melesat ke arah Shu dan terdapat sebuah pesan. Sepertinya, mafia Italia telah mengirimkan pesan tersebut dan meminta Shu untuk datang. Beralih pada Ayano yang sedang menangis, ia kecewa melihat keadaan Shu. Lantas Kisara menghampiri Ayano dan menjelaskan mengapa Shu tidak mengingat momen kebersamaan mereka. Kisara mengatakan, ingatan Shu telah diambil Kisara sebagai jaminan perjanjian kontrak, dan Shu pun ingin mencari pembunuh keluarganya dan memilih bekerja sama dengan gadis iblis seperti Kisara. Setelah itu, kedua Eneng pun melanjutkan pembicaraan di kedai pinggir jalan. Menurut Ayano, Kisara terlalu egois membiarkan Shu dalam bahaya. Kisara tidak keberatan
selama Shu bisa mencapai tujuannya, dan Ayano merasa kalau mereka sangat berbeda jauh dari segi pemikiran. Maka Ayano tidak menyukai cara Kisara yang telah merenggut kehidupan Shu. Bagi Kisara, hal itu tidak masalah asalkan si Eneng menjadi wanita terakhir di hidup Shu. Beralih pada hunian iblis yang berada di markas mafia, Shu dengan gagah berani masuk ke dalam menggunakan sepeda, dan setibanya di dalam, terdapat iblis wanita yang telah membantai para mafia. Shu pun menembak si iblis, namun ia berhasil menghindar. Alhasil, Shu kehilangan jejak iblis wanita. Lalu Mikami dan Miles memeriksa korban dari hunian iblis. Kemudian Mikami telah mengetahui alasan sebenarnya dari insiden penyerangan. Kemudian pacar Tony bernama Maria ingin membalaskan dendam sang kekasih. Kembali pada Ayano, tiba-tiba si gemoy diserang oleh si iblis wanita ketika berada di lorong gelap. Selanjutnya Ayano dikejar oleh iblis wanita dan ia tidak membawa senjata. Lalu Kisara menyelamatkan Ayano dan menyerang iblis wanita. Setelahnya Shu mengabari dari telepon agar Kisara menahan si iblis selama 3 menit sampai ia tiba. Namun si iblis berhasil lolos. Kemudian Shu menginfokan si iblis bisa memantul dari cermin. Maka Kisara pun mencari keberadaan si iblis di cermin dan si Eneng memberi Ayano senjata yang dipesannya online. Akan tetapi, si iblis wanita berhasil kabur saat Shu dan kawan-kawan tiba. Lantas Ayano harus membayar pesanan senjata ekspres tersebut. Setelah insiden terjadi, Ayano dikarantina dan dijaga ketat oleh polisi. Sementara Mikami mengajak Shu dan Kisara makan di restoran. Mikami bertanya mengenai informan yang memberikan kabar pada Shu secara diam-diam, dan dengan gaya sok profesional, Shu berlaga ia tidak akan memberitahukannya. Mikami pun menegaskan kalau info itu bagian dari penyelidikan Biro Polisi Anti-Iblis. Di lain sisi, direktur mengunjungi Ayano yang berada di markas rahasia Biro Polisi. Ibu membawakan baju dan perlengkapan milik Ayano, setelahnya sang ibu menyindir hubungan Shu dan Ayano yang selalu bertengkar. Kembali pada restoran, Mikami menjelaskan cerita sebenarnya mengenai insiden tambang pada Shu. Dahulu sebelum kota dibangun, terdapat markas rahasia perkumpulan manusia super. Mereka menamainya dengan ancaman iblis, lalu ayah Shu menyelidiki kota tambang dan mengklaim di sana terdapat ogranium. Karena kesadaran ayah Shu membuat pemerintah menyelidiki lebih lanjut, namun terjadilah insiden tak terduga kala itu. Hanya Shu saksi mata yang selamat dari insiden tambang, sementara sang ayah mendapatkan citra buruk karena dituduh bersekongkol dengan iblis. Menurut Mikami, zaman sekarang tidak ada orang yang peduli dengan nama baik ayah Shu, maka dari itu, Shu selalu mengandalkan informan dari orang yang tidak diketahui identitasnya. Lantas Mikami berasumsi, mungkin saja informan gelap Shu selama ini adalah pion iblis yang menjebak ayah Shu. Setelah itu, Mikami pun mengajak Shu untuk bekerja sama dan saling berbagi informasi. Demi memulihkan nama baik ayahnya, Shu pun terharu melihat Mikami mau mempercayai dirinya. Esok harinya, Mikami dan Miles pergi ke apartemen rekan si Tony bernama Hanamura Junya. Setibanya di lokasi, Hanamura telah dibunuh, lalu pembunuh meninggalkan pesan, 1 orang lagi akan mati kepada kedua polisi itu. Beralih pada Shu yang sedang mengunjungi Ayano, Shu bercerita mengenai kerjasamanya dengan Mikami, lalu Shu juga memberitahukan mengenai rahasia adiknya yang masih hidup pada si gemoy. Karena selalu muncul dalam mimpi Shu dan meminta pertolongan. Setelah curcol, keduanya melakukan adegan romantis. Tak lama nongol sosok si iblis wanita dan Kisara pun datang menghadang sang iblis. Lalu Kisara kesal melihat perbuatan Ayano dan Shu sehingga ia tak membawa senjata mereka. Kisara menghadang si iblis seorang diri, lalu seperti biasa, Kisara mengisi amunisi agar berubah menjadi OP. Lalu Kisara meninggalkan taring putih pada Shu, kemudian Ayano membangunkan Shu dari pingsannya. Setelah bangun, Shu pun melupakan kenangan yang dibuatnya bersama Ayano tadi. Selanjutnya, Shu membantu Kisara menyerang iblis wanita hingga KO. Selang beberapa hari, Mikami bertemu dengan Shu. Mikami menginfokan kemungkinan pembunuhan Hanamura dan Tony dilakukan oleh manusia bukanlah perbuatan hunian iblis. Manusia yang bekerja sama dengan iblis sedang membungkam mulut para saksi. Maka Mikami dan Shu akan sulit mendapatkan bukti. Di lain sisi, Ayano menghampiri Kisara. Ayano mengatakan mulai sekarang, ia akan mengganggu hubungan Shu dan Kisara. Alhasil, si Eneng kesal sendiri karena terbakar api cemburu. Selanjutnya diperlihatkan sosok wanita bernama Sharon Holy Grail. Sharon memiliki penampilan yang cukup unik karena selalu menggunakan pakaian layaknya seorang biarawati. Sebenarnya, Sharon merupakan seorang agen
dari kelompok pengusir iblis dan pembunuh terbesar di dunia. Di lain sisi, Ayano datang ke rumah Shu untuk bersih-bersih, lantas Ayano memfotonya dan mengunggahnya ke media sosial. Kisara melihat postingan Ayano dan ia kesal terbakar api cemburu. Kisara teringat ketika pertama kali Shu membuat kontrak dengannya di goa. Beralih pada gedung tua, The Justice sedang melihat sosok hunian iblis. Namun Sharon datang menyerang mereka dan dalam sekejap Sharon berhasil mengalahkan The Justice. Setelahnya Sharon bertanya mengenai gambar yang berada di foto, namun polisi keburu datang dan alhasil Sharon kabur menggunakan mobil polisi. Sementara itu, Shu sedang berada di atas kereta api. Shu mulai panik karena Kisara tak ada kabar sama sekali. Setibanya di lokasi pertemuan dengan informan, Shu bertanya mengenai tindakan akurat yang diberikan si informan misterius. Lantas informan telah mengetahui kalau Shu telah dihasut oleh pihak lain. Informan meminta Shu mengambil tablet yang berada di tong sampah dan setelahnya Shu melihat rekaman video The Justice dikalahkan oleh Sharon perwakilan dari gereja. Maka informan meminta Shu berhati-hati dengan pihak gereja Celestial. Setelah itu, Shu pun bergegas mengejar informan misterius yang telah melarikan diri. Mikami dan Miles turut serta mencari keberadaan informan, namun mereka bertiga kehilangan jejak sang informan. Setelah itu, Biro Anti-Iblis mengadakan rapat pada setiap perusahaan membahas mengenai penyerangan The Justice. Setelah rapat selesai, Shu pun berbagi informasi mengenai gereja Celestial pada direktur. Lantas direktur pun bingung mengapa Shu selalu melupakan penjelasan yang diberikannya. Lalu direktur mengulang penjelasan mengenai gereja Celestial. Setelah mengetahuinya, Shu pun segera pergi, sementara direktur kembali ke ruangannya, dan ketika malam hari, direktur menelpon Ayano untuk berbagi info mengenai Sharon. Namun direktur kalah cepat, sebab Sharon telah menghancurkan pertahanan kantor AAA. Kemudian Sharon bertanya di mana keberadaan Kisara, namun direktur tak mau buka suara, dan Sharon pun mengatai pembasmi iblis seperti direktur sangat memalukan bekerja sama dengan iblis. Tak lama, Ayano nongol menyelamatkan ibunya, dan terjadilah pertarungan di antara kedua gemoy. Lantas Sharon menyadari kuda-kuda milik Ayano sama persis dengan Shu. Lantas Sharon mengambil ponsel Ayano dan bergegas pergi. Setelah itu Sharon menggunakan ponsel Ayano untuk mengabari Kisara. Kisara sedang galau-galauan di bawah lorong jembatan, lalu karena bising, Kisara pun membuka HP-nya dan mendapati pesan dari Sharon. Selanjutnya, Ayano menggunakan ponsel direktur untuk mengabari Shu, sedangkan Shu baru pulang dari berburu rokok diskon di swalayan. Sontak saja, Ayano melarang Shu kembali ke kantor karena Sharon mengincarnya. Namun hal itu sudah terlambat. Sharon menyerang Shu secara membabi buta. Ditambah lagi Shu tidak mengingat siapa Sharon. Alhasil, si gemoy pun mengamuk janda. Tiba-tiba Kisara datang menyelamatkan Shu. Lalu keduanya bertarung sambil nostalgia bersama. Sebelumnya Shu bersama Sharon menemukan keberadaan Kisara di dalam gua. Keduanya menyerang Kisara yang sedang mengamuk. Selanjutnya Kisara dan Sharon melanjutkan pertandingan, namun Ayano dan timnya segera datang menyelamatkan Shu. Alhasil Sharon bergegas cabut dari TKP dan setelah itu Shu pun dirawat di rumah sakit. Hanya saja Shu belum sadarkan diri dan Kisara juga Ayano menunggu Shu siuman. Lantas keduanya bercerita mengenai Sharon yang sangat OP. Menurut Kisara, polisi tidak akan sanggup melawan Sharon si agen pembasmi iblis yang legendaris. Di lain sisi, direktur dan biro anti-iblis sedang mencari tahu biodata mengenai Sharon. Lalu mereka membahas maksud kedatangan utusan gereja Celestial ke negara bebas agama seperti Jepang. Kembali pada Kisara dan Ayano, si Neng menceritakan siapa Sharon sebenarnya. Sharon berasal dari regu eksorsis dunia untuk membasmi iblis. Dulunya Sharon bekerja sama dengan Shu untuk menangkap Kisara, namun Shu memilih menyelamatkan Kisara. Sementara Sharon ingin membasmi Kisara, dan setelah menceritakan informasi di masa lalu, Kisara memilih bersama Ayano. Lantas Ayano ingin bertanya tentang ceritanya lebih lanjut, hanya saja Kisara dengan santuy meninggalkan rumah sakit. Beralih pada Sharon, ia mencoba robot penemuan baru di dermaga, dan esok paginya, Mikami dan Miles ke dermaga memeriksa barang yang hilang. Di sana penyidik menemukan serat iblis sebagai pertinggal barang bukti. Mikami dan Miles pun merasakan firasat buruk mengenai tindakan Sharon. Setelah itu, keduanya melapor pada biro anti-iblis. Menurut Mikami, mereka membutuhkan sosok Kisara untuk melawan Sharon. Ternyata benar, pemikiran Shu yang merupakan sosok iblis haruslah melawan iblis lainnya. Kemungkinan pihak polisi membutuhkan bantuan Kisara menghentikan aksi Saiko pihak gereja Celestial.
Kembali pada Kisara, ia tiba di tempat perjanjian yang diatur oleh Sharon. Di sana, Sharon belum menunjukkan keberadaan dirinya, hanya saja Kisara penasaran mengapa Sharon muncul di kota mereka. Sharon menjawab, tujuan utama pihak gereja Celestial adalah membasmi iblis seperti Kisara. Lantas, Sharon nongol dari langit-langit gedung menggunakan kostum robot. Awalnya Kisara mengira Sharon hanya memakai pernak-pernik biasa. Di dalam kostum robot tersebut, terdapat daging iblis. Sehingga setiap serangan Sharon mampu melukai tubuh si Eneng, dan alhasil Kisara amat syok dan bersembunyi untuk memperban luka di kakinya. Sharon menegaskan hanya iblis yang bisa mengalahkan iblis lainnya. Pertempuran yang terjadi pun berat sebelah dan Kisara terluka parah. Setelah itu, Shu datang menyelamatkan Kisara, dan seperti biasa, Shu ingin memberi amunisi pada si Eneng. Namun kali ini, Kisara ngambek mengingat perbuatan Shu padanya, dan di kesempatan itu pula Shu meminta maaf pada si Eneng. Lantas berbagai pertanyaan pun timbul di benak Kisara. Namun secara to the point, Shu mengakui kalau ia memang memanfaatkan Kisara. Akan tetapi, jauh di lubuk hati Shu, ia sangat peduli pada Kisara. Bahkan Shu rela seluruh ingatannya diambil oleh Kisara. Mendengar alasan itu pun membuat keduanya rujuk kembali. Mulailah si Eneng berubah menjadi iblis yang sangat OP, dan dengan mudah Kisara mampu melukai baju jirah milik Sharon. Lantas Sharon heran mengapa Kisara mau dijadikan pion oleh Shu. Dengan lantang, Kisara mengatakan ia rela meski dimanfaatkan terus-terusan oleh Shu. Seketika Kisara membantai Sharon hingga KO. Tak lama, Mikami dan Miles pun tiba di TKP. Lalu mereka melihat Sharon pingsan tak berdaya. Sementara kedua insan telah akur kembali dan berencana pulang ke rumah bareng. Sedangkan Ayano hanya pasrah melihat keduanya sudah akur kembali. Selanjutnya Mikami dan Miles datang bertandang ke kantor Shu. Di sana Mikami membuat spekulasi berdasarkan informasi yang diperoleh. Hanamura diduga sebagai mediasi antara informan misterius dan iblis. Karena Hanamura terlalu banyak mengetahui informasi, maka ia segera disingkirkan. Pembunuh Hanamura kemungkinan perbuatan manusia yang berhubungan dengan hunian iblis. Lantas Shu beranggapan kalau si agen asli berasal dari pihak pemerintah. Kemudian Mikami bertanya pada Shu bagaimana awal perkenalan dirinya dengan si informan misterius. Ketika Shu berpikir keras, ia tidak mengingatnya sama sekali. Sontak saja membuat Miles tertawa karena Shu masih muda tapi sudah pikun. Sementara ekspresi Kisara mulai berubah ketika membahas soal informan. Sedangkan dari luar, si informan misterius telah menyadap pembicaraan Shu dan juga kawan-kawannya. Kembali pada rapat, tiba-tiba si Eneng menandai nama direktur dan biro anti polisi sebagai pelakunya. Tak lama, Ayano nongol dan mendengar pernyataan itu, sontak saja membuat Shu meminta maaf pada Ayano, sedangkan Kisara berbicara dengan polosnya tanpa saringan. Setelah itu, Shu pun bertanya langsung pada direktur dan juga biro anti-iblis. Namun, keduanya mengaku bukan pelaku yang memberikan informasi pada Shu secara misterius. Setelahnya, Shu pun meminta maaf karena telah menuduh keduanya. Kemudian mereka membahas mengenai informan misterius tersebut. Direktur memberitahukan mengenai jenderal yang dahulu menentang Shu ketika membawa Kisara bersamanya. Lantas direktur pun mempertanyakan apakah Shu tidak melewatkan daftar tersangka lainnya. Selang beberapa waktu, Shu mengunjungi Sharon di penjara. Sharon bertanya apakah Shu datang tanpa memberitahu Kisara. Dengan santuy, Shu menjelaskan Kisara berada di luar. Jika tidak percaya saat Sharon menggoda Shu, maka Kisara akan segera membantai mereka berdua menjadi adonan. Lalu Shu pun bertanya mengenai pernyataan Sharon mengenai iblis akan turun. Sharon pun mencoba memprovokasi Shu dengan ingatannya yang hilang. Sharon juga menegaskan kalau Kisara secara perlahan-lahan akan mengambil kehidupan Shu hingga melupakan misi balas dendam. Shu sangat marah dan meminta agar Sharon buka suara. Lantas Sharon memberikan clue mengenai boneka Osmodeus alias informan misterius. Lalu, Sharon mengucapkan kata-kata tanpa suara agar Shu mengetahuinya. Beralih pada Mikami yang sedang berada di kantor, tiba-tiba Mikami mengetahui siapa dalang di balik penyerangan pembunuhan Hanamura dan Tony. Sesegera mungkin, Mikami pergi dan menelpon Shu, lalu Mikami meninggalkan pesan suara pada Shu. Sementara Shu baru mendengarkan pesan itu dan mengetahui Mikami sedang diincar. Lantas Shu dan Kisara segera ke parkiran menemui Mikami, namun Mikami telah tewas mengenaskan di dalam mobil. Setelah itu, Shu dan Kisara pun mengejar sosok misterius yang mencurigakan.
Dengan segala upaya, akhirnya mereka bisa menangkap si misterius. Ternyata informan misterius adalah sosok dari Mikhail, sang ketua OSIS. Sontak saja, Shu menuduh Mikhail yang membunuh Mikami, akan tetapi Mikhail mengajak keduanya ke base camp untuk membuktikan ketidakbersalahan dirinya. Setibanya di base camp, kedua insan dibuat takjub melihat sistem informasi yang diperoleh Mikhail. Setelahnya, Shu pun membawa rekaman video itu kepada Ayano, dan selang beberapa waktu, Shu mendapati video yang sedang diperiksa Ayano. Sepertinya, Shu telah mengetahui siapa pembunuh Mikami. Kemudian, Shu dan rekan lainnya datang ke pemakaman Mikami. Setelah acara selesai, Miles pun mengajak Shu untuk pulang bersama. Ketika di mobil, Miles dan Shu mengobrol mengenai kenangan bersama Mikami, dan di kesempatan itu pula, Shu berkata mengapa Miles tega membunuh Mikami. Sontak saja, Miles amat syok mendengarnya. Selanjutnya diperlihatkan kejadian ketika Miles dinyatakan sebagai pembunuh Mikami. Sepertinya Mikhail mengambil kesempatan atas insiden yang dibuat Miles. Ketika melakukan panggilan telepon, Mikhail dan direktur membahas mengenai insiden Miles, dan direktur cepat tanggap dan mengambil kesimpulan kalau Mikhail memanfaatkan kejadian tersebut. Ditambah lagi, Sharon berhasil kabur dari penjara. Hal itu pun membuat Mikhail semakin stres karena rencananya kacau balau. Sementara di lokasi, Miles bersama Shu membahas mengenai Mikami. Dikarenakan Mikami mengetahui Miles banyak rahasia, maka sang rekan pun membunuhnya. Kemudian, Shu meminta agar Miles menyesali perbuatannya, akan tetapi Miles menolak dan berubah menjadi monster. Ayano dan timnya pun bergegas menyerang Miles, tapi mereka tidak bisa menahan kekuatan Miles. Lantas, Sharon tiba-tiba datang dan membantai Miles. Kisara mengetahui kalau yang membebaskan Sharon adalah Shu. Mereka berdua membuat perjanjian dengan syarat Sharon akan mencari tahu siapa Asmodeus. Lalu, Ayano dan Sharon pun bekerja sama menyerang Miles meskipun mereka rival. Lalu Shu meminta agar Kisara menyerap seluruh ingatan Miles dan membunuhnya. Shu melakukan aksinya dan memberikan energi buat si Eneng. Setelah itu Kisara berubah menjadi OP dan bertarung dengan Miles. Pertarungan terjadi dengan sengit, dan di kesempatan itu Miles membisikkan ke telinga Kisara. Miles meminta agar Kisara menjaga Shu. Seketika Shu dikuasai oleh amarah dan menembakkan peluru pada Miles, lalu eksekusi terakhir dilakukan oleh si Eneng. Kisara mengambil semua ingatan milik Miles. Ternyata, Miles bekerja sama dengan iblis agar bisa menyembuhkan putrinya yang sedang sakit. Namun, Miles harus mengkhianati ayahnya Shu dan membiarkannya terbunuh. Setelah itu, ibu Shu membawa Kana, adiknya Shu, pergi bersamanya, sebab Kana adalah jelmaan dari manusia dan iblis. Rencana pembunuhan suaminya direncanakan oleh ibunya Shu. Setelah mengetahui istrinya dan Miles berkhianat, ayah Shu pun meledakkan tambang tersebut. Ternyata, ibunya Shu adalah jelmaan dari Asmodeus. Alhasil, Miles dan Shu selamat dari insiden, lalu Miles memutuskan untuk mengadopsi Shu dan tinggal bersamanya. Sementara perjanjian dengan iblis tetap terrealisasi. Setelah membaca pikiran Miles, Kisara pun menyampaikan permintaan maaf sang paman pada Shu. Lantas Shu tak terima mengapa Miles melakukan itu pada dirinya, sebab Shu sangat ingin mengungkap siapa pembunuh keluarganya. Hanya saja Kisara tidak membicarakannya pada Shu. Selanjutnya, Kisara diminta untuk menceritakan ingatan Miles yang telah diambilnya. Kisara memilih merahasiakan mengenai ibunya Shu yang telah membunuh ayah dan menculik adiknya. Lalu direktur dan yang lainnya pun mempercayai cerita Kisara. Sementara Shu sangat sedih karena pembunuhan keluarganya belum terungkap. Setelah itu, Sharon pun membagi info mengenai Asmodeus pada Shu dan kawan-kawannya. Setelah rapat selesai, Kisara melakukan kerjasama dengan Sharon secara diam-diam. Kisara ingin menemukan keberadaan adiknya Shu terlebih dahulu. Di kesempatan itu, Sharon menjelaskan kalau ibunya Shu bukanlah ibu kandungnya. Asmodeus menjalin hubungan dengan ayah Shu demi melahirkan Kana. Sebab anak manusia dan iblis bisa membuka gerbang menuju dua alam. Lalu Sharon mengungkapkan tujuan Asmodeus menculik Kana. Asmodeus ingin membuat iblis dan manusia hidup berdampingan, maka sebaiknya pihak iblis harus dimusnahkan. Di lain sisi, Ayano mengajak jumpa Lin Hua. Setibanya di mobil Ayano, Lin Hua bertanya mengenai keperluan sang besti, dan secara to the point, Ayano pun bertanya di mana letak tambang Hive Tree pada Lin Hua. Terjadilah pembicaraan singkat di antara kedua besti yang menegangkan.
Sementara Mikhail memerintahkan pasukan The Justice menangkap Ayano karena menculik asisten Pak Wali Kota. Keadaan mulai genting, Ayano dan direktur diserang oleh pasukan Mikhail. Akan tetapi, direktur telah mengirim bala bantuan pada Ayano. Shu pun menjemput Ayano menggunakan helikopter dan direktur meminta Ayano pergi bersama Shu ke tambang Hive Tree. Kemudian, sang besti memberikan titik koordinat tambang pada Ayano, lantas Ayano bergegas pergi dengan Shu, lalu Shu mengatakan akan membawa Ayano bertemu dengan Kisara. Sontak saja, wajah si gemoy auto bersedih. Setelah itu, Mikhail sangat kesal dan mengaktifkan satelit senjata berat. Awalnya Biro Anti-Iblis melarang Mikhail melakukannya, namun semua sudah terlambat. Di lain sisi, Kisara dan Sharon telah tiba di tambang dan bertemu Kana. Tiba-tiba Sharon ingin membunuh Kana, namun Kisara menghalanginya karena Kana adalah peninggalan satu-satunya milik Shu. Akan tetapi, senjata Mikhail membuat kebangkitan Asmodeus. Alhasil, Kisara dan Sharon meledak di dalam tambang. Asmodeus mengamuk dan berubah menjadi iblis monster. Lalu, Kisara dan Sharon melawan Asmodeus, tetapi Asmodeus berubah menyerupai tampilan Kisara. Lalu Kisara dibelenggu oleh Asmodeus, dan di kesempatan itu Shu pun meminta Ayano untuk memegang kendali helikopter. Shu turun untuk menyelamatkan Kisara, dan ketika Shu ingin melakukan ritual pada si Eneng, Kisara melarangnya. Sebab Kisara tidak ingin mengambil ingatan Shu lagi, hal itu menyiksanya, namun Shu meminta agar Kisara melakukannya dan menjadikan hal itu pertarungan terakhir mereka. Tetapi apalah daya, karena nongol menyerang si Eneng dari belakang. Selanjutnya Kisara melihat sekilas kenangan masa kecil Shu, lalu tiba-tiba Asmodeus menghilang secara perlahan. Kisara sedang terluka karena serangan Kana. Ayano pun mengajak Shu segera pergi dari sana, begitu juga dengan Kisara. Namun Shu tidak mau meninggalkan Kisara, lantas Sharon mengambil alih Shu dan membawanya pergi. Shu pun berteriak histeris dipisahkan dari Kisara. Lalu karena menyerang helikopter Ayano dan Shu, Ayano mengatakan kalau Shu adalah kakak dari Kana, namun Kana tidak peduli. Hingga bala bantuan Mikhail tiba, senjata ditembakkan sebanyak 3 kali sehingga Kana terkubur di dasar laut. Lalu Shu dan kawan-kawan menyelamatkan Kisara, setelah itu Kisara dirawat di rumah sakit. Sharon menginfokan kalau Kana telah dinyatakan sebagai musuh tingkat S oleh gereja Celestial. Lalu terjadi pro dan kontra di kantor Mikhail mengenai status Kana. Menurut kakak-kakaknya, Mikhail Kana adalah penduduk Byron. Maka Jenderal alias Mikhail harus menyelamatkannya, namun Kana adalah iblis yang berbahaya dan bisa menghancurkan kota. Sementara Shu galau, si Eneng tak sadarkan diri, tiba-tiba Kisara bangun mendengarkan tangisan Shu. Lalu Kisara melakukan ritual pengembalian ingatan pada Shu, diperlihatkan kenangan awal mula Shu bertemu Kisara untuk membuat kontrak dengannya. Awalnya Shu hanya memanfaatkan Kisara sebagai iblis, namun lama-kelamaan Shu dan Kisara membuat suatu hubungan yang rumit. Entah kenapa, Kisara memulangkan semua ingatan pada Shu. Alhasil, Shu melihat semua kenangan terdahulu yang pernah diambil Kisara. Ternyata, sedari awal Kisara tidak berniat melukai Shu, dan secara diam-diam, Kisara menghapus kontrak yang telah mereka buat. Lalu Shu menyadarinya dan bertanya, mengapa Kisara melakukan hal itu? Setelah melakukan ritual, Kisara tidak mengingat siapa Shu sebenarnya. Selanjutnya, Mikhail melihat kebangkitan Kana, telah terjadi ledakan di bandara, lalu Mikhail mengevakuasi bandara Byron dan warga sipil. Sementara Pak Wali Kota mengadakan jumpa pers agar warga tidak panik, Linhua dan kakaknya pun memantau pidato yang dilakukan Pak Wali Kota. Sementara Biro Anti-Iblis meminta bantuan direktur untuk menangani kebangkitan Kana. Sang direktur mengeluh sebab di mana peran perusahaan lain yang tergila-gila dengan tender. Meskipun direktur mengomel, ia tetap melakukan misinya. Kemudian Mikhail berkomunikasi pada direktur, mereka sepakat tidak akan membunuh Kana. Di lain sisi, Shu menangis karena Kisara memberikan semua ingatannya kembali, termasuk ingatan Kisara berada di kepala Shu. Setelahnya, Shu pun pergi meninggalkan Kisara karena akan bertempur dengan Kana. Shu memesan alat tempur ekspres dan memberikan tagihannya pada Mikhail, sementara Ayano dan timnya telah siap siaga. Awalnya, Sharon akan bergabung dengan pihak gereja, akan tetapi Shu mengajaknya bergabung sehingga si gemoy pun kelepak-kelepak. Kemudian ketiganya memancing Kana ke kota pabrik, jauh dari pemukiman warga. Shu sangat yakin Kana akan menghampiri sang kakak. Sebab selama ini, Kana mengetahui kenangan yang dialami Shu dengan para wanita simpanannya. Hal itu membuat Kana marah
dan ingin melukai koleksi simpanan Shu. Lalu Shu mengatakan pada Ayano kalau ingatannya telah kembali dikarenakan Kisara telah mengembalikannya. Setelah itu, Kana dan Shu berbicara dari hati ke hati, namun kebencian Kana lebih besar hingga ia menyerang Shu. Terjadilah pertarungan di antara kedua saudara. Ayano dan Sharon membantu Shu untuk menyerang Kana. Awalnya mereka hampir berhasil mengalahkan Kana, namun Shu goyah sesaat, alhasil ia pun terhempas jauh. Sehingga kota pabrik meledak, dan dari kejauhan, Kisara menyaksikan pertarungan sengit itu. Kisara membaca pesan di telapak tangan yang ditinggalkan Shu padanya. Selanjutnya, Sharon menyelamatkan Shu dari serangan Kana. Tak sampai di situ saja, Shu menggunakan senjata Kisara untuk menghadang Kana, namun sang adik amatlah OP. Berkali-kali Shu terjatuh karena serangan Kana. Sementara Ayano membantu Shu dengan memberikan serangan beruntun. Tetapi, karena mengincar Ayano sehingga hendak mencelakainya, dan tiba-tiba Kisara muncul menyelamatkan Ayano dan mengambil pedang miliknya. Shu mengira kalau ingatan Kisara telah kembali, namun Ayano menyangkalnya sebab si Eneng dengan tulus menyelamatkannya. Lalu Sharon mengajak Shu dan kawan-kawan untuk bertarung bersama. Tak lama muncul The Justice dan perusahaan lain di bagian industri anti-iblis. Mereka bergabung dengan Ayano dan kawan-kawan untuk melindungi kota Byron tercinta. Sebagai imbalannya, Jenderal alias Mikhail harus membayar mahal jasa mereka. Direktur sangat senang mengetahui rekan sesama anti-iblis saling membantu. Direktur pun memberikan perintah agar Ayano dan Sharon mundur untuk sementara waktu, sedangkan Shu dan Kisara akan menahan Kana sebisa mungkin. Lantas Shu pun memberitahukan Kisara kalau Kana adalah adiknya. Mereka berdua harus bisa mengalahkan Kana dan menyegelnya menggunakan pedang Kisara. Meskipun Kisara tidak mengingat alasannya bertarung untuk apa, Shu melihat ke arah Kisara yang tidak mengingat apapun lagi. Lalu Shu bertanya, apakah Kisara ingin berubah menjadi kuat? Kisara menepisnya sebab ia ingin memiliki keberanian untuk memenangkan pertandingan. Kemudian Shu pun melakukan aksinya pada si Eneng. Meskipun mereka tak memiliki kontrak lagi, namun Shu memberikannya secara sukarela. Sehingga Kisara membangkitkan kekuatan iblisnya yang amat OP, dan setelah itu Shu meminta Kisara untuk menggiring Kana ke pinggir pulau. Kisara pun membawa Kana pergi dan segera menyerangnya. Shu menembak sang adik hingga mengenai sasaran. Setelahnya, Kana terjatuh dan membangkitkan kekuatan Asmodeus. Dengan secepat kilat, Kisara menghentikan kebangkitannya. Lantas, Kisara menyegel Kana dengan pedangnya, dan Kisara meminta Shu untuk menjaga Kana, sementara si Eneng mengambil pedang Kana dan segera pergi ke lokasi lain. Setelahnya, para pembasmi anti-iblis berkumpul melihat kerusakan kota yang amat besar, bahkan mereka kehilangan sebagian alat tempur perusahaan. Lalu Kisara merenung di pinggir laut sembari mempertanyakan kehadirannya di kota manusia. Kemudian kedua Eneng datang menyapa Kisara, dan Ayano bertanya apakah pihak gereja masih mengincar Kisara. Sharon pun mengatakan, sampai Kisara punah maka gereja tidak akan pernah melepaskan Kisara. Mendengar hal itu, membuat Kisara merasa tak pantas berada di kota Byron. Tanpa ragu, Ayano pun memeluk Kisara dari belakang dan menenangkannya. Beralih pada Shu, ia berhasil melepaskan segel Kana. Alhasil, Shu pun menangis haru karena Kana terbebas dari belenggu kekuatan iblis. Selang beberapa waktu, direktur dan biro anti-iblis pergi keliling kota melihat puing-puing yang telah hancur. Sepertinya kota Byron harus dibangun kembali karena mengalami kerusakan yang lumayan parah. Berpindah dari kantor jenderal, Mikhail dan kedua kakaknya membicarakan dampak yang akan terjadi pada kota Byron. Akibat dari serangan Kana, membuat kota mereka diincar oleh negara lain, dan jika mereka terlihat menonjol, maka terjadi kericuhan antar negara. Sepertinya, Mikhail si pria alay telah bangkit kembali. Mikhail mengatakan akan melindungi kedua kakaknya dan juga kota Byron. Maka Mikhail akan membangun kembali otonomi Byron dari kehancuran. Lantas, kedua kakak Mikhail hanya menghela nafas melihat aksi sang adik yang tidak pernah berubah. Selanjutnya, karena telah ditangkap oleh biro polisi dan dikurung, lalu Shu datang mengunjungi makam kedua orang tuanya. Di kesempatan itu pula, Shu mengobrol bareng ayah dan ibunya. Akhirnya tujuan Shu tercapai, nama baik sang ayah berhasil dipulihkan, sementara seiring berjalannya waktu, karena akan beradaptasi dengan manusia. Setelah itu, Shu bersama Kisara kembali ke rumah. Kisara meminta Shu untuk berbagi kenangan bersamanya.
Shu pun mengatakan akan menceritakan pelan-pelan kenangan mengenai keduanya sebab mereka akan menghabiskan waktu bersama. Ketika sampai di rumah, Shu pun melancarkan aksinya pada si Eneng, namun tanpa disadari, Kana berada di dalam kamar. Alhasil, Kisara dan Kana bertengkar memperebutkan Shu. Tak lama Ayano datang ingin menangkap Kana yang kabur dari tahanan. Lantas, Shu pun pusing 7 keliling melihat para Eneng memperebutkan dirinya. Sementara direktur dan biro anti-iblis hanya geleng-geleng kepala melihat pertikaian sang MC dengan koleksi wanitanya. Wah, ceritanya pun berakhir sampai di sini. In the end. Anime ini berlatar di Byron City, sebuah kota pulau buatan yang didirikan di luar yurisdiksi negara manapun, di Samudra Pasifik untuk mengeksploitasi sumber daya alam lokal. Ceritanya juga sangat sederhana dan mudah dipahami, bahkan lebih mudah dipahami daripada dialog antar karakter. Anime yang mengharuskan penontonnya cukup berbudaya untuk mendekati pertunjukan dengan pikiran terbuka dan tidak tersinggung oleh karakter anime fiksi, bahkan jika kalian tidak setuju dengan cara mereka bertindak. Menceritakan sebuah kisah tentang hubungan disfungsional antara iblis yang menyimpan cinta tak berbalas dan manusia yang begitu terobsesi dengan balas dendam. Cerita sangat menegangkan dan mampu membuat penonton ikut terbawa suasana. Oke lah guys, Minchan pamit dulu ya. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Support terus Minchan dengan selalu nonton setiap tayangan yang kita berikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!